Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman, tergantung kapan teman-teman menyaksikan. Kali ini kita akan membahas tentang neural network. Ada yang request itu di kolom komentar tuh gimana cara perhitungannya di neural networknya gitu. Oke, kita akan bahas. Di sini apa sih itu neural network? Banyak dari kita teman-teman yang nonton ini pasti udah tahu ya. Itu kan imitasi diadopsi dari jaringan saraf manusia itu kan nama lainnya jaringan saraf tiruan gitu kan. Jadi ada dendrit, akson, dan neuron dan sebagainya seperti itu. Tapi di sini saya nggak akan bahas itu. Nah di sini analoginya seperti ini. Jadi simple neural network itu terbentuk atas 3 bagian, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Ini saja itu simple neural network. Nah di input layer ini yang hijau ini inputannya teman-teman, itu datanya atau bisa kita sebut sebagai fiturnya. Ini fitur-fiturnya. Kemudian di dalam hidden layer ini neuronnya teman-teman. Jumlah neuronnya ini ada 4 gitu. Nah di sini akan ada komputasinya nanti yang akan kita bahas. Kemudian yang ungu ini adalah outputnya. Jadi keluaran dari satu istilahnya apa ya, satu feed forward gitulah. Nah kemudian pada proses trainingnya, pelatihannya, itu yang terjadi ada feed forward dan back propagation gitu. Feed forward itu datanya itu maju nih dari hijau ke biru, kemudian menghasilkan output seperti itu, kemudian dikembalikan lagi untuk update bobot gitu. Nah di sini spesialnya itu dia dapat menghasilkan model yang optimal seperti itu karena ada back propagation yang akan meminimalkan error. Nah itu gimana? Nah ini seperti ini teman-teman. Jadi inputnya ini sebelah kanan ini itu ada x1, x2 sampai xn. Nah setiap input ini atau fitur yang tadi saya bilang, setiap x saja itu mempunyai bobot teman-teman. Jadi x1 itu bobotnya itu w1, kemudian x2 bobotnya w2 sampai xn bobotnya wn. Ini tergantung ya, bisa katakanlah misal 10 gitu, jadi sampai x10 gitu, dan w10 gitu. Nah ini tuh diambil dari gambar yang kanan ini teman-teman. Itu adalah kalau kita zoom di bagian biru ini teman-teman, itu kalau kita zoom, nah itu seperti ini. Di dalamnya itu ini kan x nya nih, ini kan hijaunya ada banyak nih misal. Nah inputannya itu ada x1, x2 sampai xn gitu kan, yang mempunyai bobot masing-masing. Nah itu perhitungannya ketika dimasukkan di hidden layer itu sum of product ya, penjumlahan dari perkalian. Jadi x1 dikalikan w1 kemudian ditambah x2 dikalikan w2 kemudian ditambah x3 kalikan w3 ditambah sampai xn dikalikan wn gitu. Kemudian dituliskan secara matematis, maka ada ini seperti ini, sum ya, sum xi kali wi gitu, dimana i nya itu dari 1 sampai n sampai ke n gitu ya, xn gitu. Nah kemudian di sini ada b, di sini itu biasnya teman-teman. Jadi ini tuh seperti persamaan regresi gitu. Kalau kita lihat ini kan persis sama gitu. Ini sebagai slope-nya gitu, ax plus b gitu kan. Nah, ini b itu biasnya teman-teman. Ini kan kalau kita lihat an example of neuron showing the input x1 sampai xn, kemudian weight-nya w1 sampai wn, kemudian biasnya itu b. Nah dan the activation function f. Nah ini adalah fungsi aktivasinya f-nya. Itu applied to weight sum of input. Jadi setelah dari persamaan ini, satu neuron ini menghasilkan persamaan ini teman-teman, sum of product dari x1 dan xi dan wi, sum of productnya ditambah b gitu.
Nah, kemudian hasil dari ini itu akan dimasukkan ke activation function, dimana activation function ini ada banyak sekali, seperti sigmoid, relu, tanh, dan relu6, leaky relu, dan masih banyak lagi gitu teman-teman. Nah, hasil dari itu akan di istilahnya ini kan untuk mengatasi permasalahan non-linear misalnya seperti itu menggunakan relu seperti itu. Nah, katakanlah ini ini bisa dicoret-coret nggak sih? Sebentar, bisa kayaknya. Sebentar teman-teman. Katakanlah ini 1, ini 2 gitu ya. Kemudian ini X3 sama, kan ada W3 tuh, W3 gini ya, tak sambungin. Di X3 ini nilainya 5 misal gitu. Kemudian W-nya katakanlah 0, ini W-nya katakan 1, ini W-nya 1 gitu. Nah, kemudian hasilnya jadi gini, atau ini jangan 0 deh, 10 deh, ini 10. Nah, ini berarti kan 1 kali 10 kan 1 dikali 10, kemudian ditambah 2 kali 1 ditambah, ini maaf ya teman-teman, agak ya jelek gitu tulisannya. Kemudian 3 dikali ini 1 ya teman-teman, 5 dikali 1, 5 dikali 1. Kemudian hasilnya itu kan berarti ini 2, ini jadi 12, ini 17 ya, hasilnya 17. Kemudian B nya itu katakanlah 5 seperti itu. Nah, tambah 5, dan hasilnya adalah 22 ya. Nah, 22 ini belum dimasukkan activation function teman-teman. Katakanlah activation functionnya itu relu. Oke gitu ya, relu. Kemudian untuk activation function kayaknya saya udah pernah bahas tuh. Kalau relu tuh bentuknya gini, ini 0, ini ada y nya ya, dia tuh gini, 0, maaf, ini gini 0, kemudian naik kayak gini. Nah gitu. Jadi nilainya itu hanya ada 0 atau maksimal dari X nya, maksimal dari katakanlah datanya X. Nah ini kan kalau nilainya negatif, berarti gini, sorry teman-teman, ini gini ya, ini bagian negatifnya nih, ini kan positif. Nah ini 0 di sini, 0, ini negatif, ini kesana ini negatif, ini kesana kan positif, ini sumbu X nya. Ketika nilainya negatif itu katakanlah kalau hasilnya itu minus 2, berarti itu hasil akhirnya itu 0 gitu. Hasil akhirnya jadi 0, keluaran dari activation ini. Nah sementara ini 22, sehingga keluaran itu ya 22 gitu. Nah ini 22. Nah kayak gitu. Kalau misalnya negatif tuh kayak gimana? Katakanlah ya ini minus, kemudian ini tetap jadi kan kalau ini datanya minus, ini kan jadi minus, ini jadi minus ya kan. Nah, atau minus semua deh, minus semua gitu, minus semua, berarti kan minus 22 nih. Nah minus 22, jadi nanti outputnya itu 0, bukan lagi 22 tapi 0 gitu. Nah itu feed forwardnya kan seperti itu waktu maju. Jadi dari sini tadi, dari hijau ini sampai sini, nah ini keluarannya nih udah di sini nih, ini 22 ini di sini, katakanlah untuk satu ini ya. Nah tapi ini kan harus ke setiap neuronnya di hidden layer tersebut teman-teman, untuk fitur 1. Kemudian fitur 2 juga sama, seperti ini. Kemudian outputnya ini ini kan ada fungsi activationnya nih di sini nih, di sini ada fungsi activationnya kan. Setelah keluar dari
biru ini. Kemudian setelah masuk sini ini juga punya fungsi activation sendiri teman-teman. Nah biasanya fungsi bukan biasanya ini fungsi activation yang di sini dan di sini ini ini beda teman-teman. Ini A1 ini A2 deh, ini A2, ini A1, ini beda. Di sini mungkin relu gitu ya, rectifier linear unit. Nah di sini tergantung datanya teman-teman. Katakanlah untuk klasifikasi yang multi kelas gitu, membedakan binatang gitu, anjing, kucing, kadal sama beruang misal gitu, itu kan multi kelas, ada 4 kelas. Nah itu perlu softmax seperti itu untuk multi kelas seperti itu. Dan tentunya neuronnya lebih banyak ya kalau ini kan untuk satu klasifikasi. Nah oke, itu kemudian next. Nah itu tadi kan simple neural network. Nah kalau deep neural network itu isinya banyak teman-teman. Ini hidden layer, ini udah ditulisin, ini hidden layernya teman-teman. Nah ini hidden layer. Kemudian inputnya itu ada 6 yang masing-masing itu saling terkoneksi ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini semuanya nih terkoneksi nih, semuanya itu terkoneksi semua ini juga. Dan ini kan punya bobot nih, ini setiap garis ini punya bobot dia. Kemudian outputnya yang ini menghasilkan 2 kelas teman-teman. Jadi untuk mengklasifikasikan kucing atau anjing misal seperti itu. Dan ini fiturnya nih, F fitur itu ya, ini fiturnya. Nah oke, jadi sedikit ini pertanyaan teman-teman. Ini kan dari tadi kita bahas angka nih. Di sini kan ada X1, X2, W1, W2. Nah yang punya nilai sama B yang punya nilai itu yang punya nilai yang pasti ya, itu inputan ini teman-teman. Ini X nya itu datanya itu dia tuh punya ini teman-teman, punya nilai pasti gitu dari data.